Nah, maksimal penerima bansos itu nanti kita evaluasi setiap 5 tahun, kecuali yang penyandang disabilitas dan lansia. Tapi bagi yang usia produktif, mereka mestinya harus bisa bekerja ya, atau paling enggak membuka usaha. Siap-siap penerima PKH berusia muda, ya mungkin sekitar 20 hingga 40 tahun agar segera digraduasi. Dan nantinya penerima PKH dan BPNT hanya untuk lansia dan disabilitas. Nah, ini tentunya menjadi tanda tanya ya teman-teman. Gus Ipul menegaskan bahwa program bantuan sosial dalam bentuk PKH maupun dalam bentuk BPNT, bantuan pangan non-tunai dan juga sejenisnya, itu sifatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok. Setelah itu mereka harus bisa lebih berdaya menjadi keluarga yang lebih mandiri. Sering disebut untuk menjadi keluarga yang graduasi, yang lulus. Nah, seperti apakah informasinya? Ikuti terus setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, memasuki bulan April ini bantuan sosial mulai dipersiapkan dalam rangka penyaluran bantuan PKH dan BPNT periode triwulan kedua. Begitupun dengan bantuan-bantuan sejenis dari pemerintah. Nah, pada tahun 2025 ini, sistem penerimaan bantuan sosial berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ada perbaikan-perbaikan baik dari data penerima bantuan sosial maupun dalam sistem penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Mungkin banyak ya di antara kita atau bagi para penerima bantuan sosial di tahap-tahap sebelumnya bertanya-tanya, apakah di tahap berikutnya masih menerima bantuan sosial? Nah, tentunya pertanyaan seperti ini sangat beralasan mengingat bantuan PKH, BPNT, kartu KIS JKN, kartu KIP, dan lain-lainnya. Ini tidak lagi menggunakan data DTKS, digantikan dengan data DTSEN yang diyakini datanya lebih fresh sesuai kondisi terkini. Data terpadu kesejahteraan sosial DTKS kini telah bertransformasi menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN. Tentunya perubahan ini berdampak pada penyaluran bantuan sosial atau bansos di tahun 2025. Yang mungkin membuat sejumlah penerima bansos tak lagi mendapatkan bantuan sosial yang selama ini diterimanya. Meskipun pada tahap pertama tahun 2025 penyaluran bantuan sosial masih menggunakan DTKS, namun pada tahap kedua DTSEN akan digunakan sebagai acuan utama. Dan diharapkan penggunaan DTSEN berdampak positif bagi penerima bantuan sosial dan penggunaan DTSEN sebagai basis data untuk bantuan sosial berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan data yang lebih akurat, bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran, memastikan keluarga yang membutuhkan benar-benar menerima bantuan. Terkait dengan topik di awal, penerima bansos usia muda akan digraduasi dan nantinya hanya diberikan pada lansia dan disabilitas. Sebelum kita menyimpulkan, kita simak himbauan Menteri Sosial Saifullah Yusuf ketika melakukan silaturahmi dengan warga di Masjid Baitur Rahman, Desa Jati Jejer, Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada hari Minggu 6 April 2025. Bahwa program bansos dalam bentuk PKH maupun dalam bentuk BPNT, bantuan pangan non-tunai, dan juga sejenisnya, itu sifatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Setelah itu mereka harus bisa lebih berdaya, menjadi keluarga yang lebih mandiri. Sering disebut untuk menjadi keluarga yang graduasi, yang lulus. Maka kita ingin memotivasi teman-teman pendamping dan juga keluarga untuk punya semangat yang sama dengan program ini. Sebab kalau semangatnya nggak sama, nanti tidak tepat sasaran atau tidak efektif. Maka sekarang ini kita sedang perbaiki datanya, lalu nanti kita akan evaluasi setiap 3 bulan sekali. Nah, maksimal penerima bansos itu nanti kita evaluasi setiap 5 tahun, kecuali yang penyandang disabilitas dan lansia. Tapi bagi yang usia produktif, mereka mestinya harus bisa bekerja ya, atau paling enggak membuka usaha.
Ini yang kita harapkan gitu. Gus Ipul, sapaan akrab Menteri Sosial, mengimbau masyarakat yang masih usia produktif untuk lepas dari program bantuan sosial dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya program pemberdayaan, program bantuan modal, program pelatihan manajemen pengelolaan UMKM, program pelatihan keterampilan, dan program-program produktif lainnya. Dan nantinya bagi penerima bantuan sosial akan dievaluasi setiap 3 bulan. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf pun mengingatkan masyarakat agar tidak ketergantungan pada bantuan sosial atau bansos. Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa program bantuan sosial atau bansos dalam bentuk PKH maupun dalam bentuk BPNT, bantuan pangan non-tunai, dan juga sejenisnya, itu sifatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Setelah itu, mereka harus bisa lebih berdaya menjadi keluarga yang lebih mandiri. Sering disebut untuk menjadi keluarga yang graduasi, yang lulus. Maka kita ingin memotivasi teman-teman pendamping dan juga keluarga untuk punya semangat yang sama dengan program ini. Sebab kalau semangatnya enggak sama, nanti tidak tepat sasaran atau tidak efektif. Maka sekarang ini kita sedang perbaiki datanya. Lalu nanti kita akan evaluasi setiap 3 bulan sekali. Nah, maksimal penerima bansos itu nanti kita evaluasi setiap 5 tahun, kecuali yang penyandang disabilitas dan lansia. Tapi bagi yang usia produktif, mereka mestinya harus bisa bekerja, ya, atau paling enggak membuka usaha. Ini yang kita harapkan. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat yang masih usia produktif agar lepas dari program bansos dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan pemerintah, seperti program pemberdayaan, program bantuan modal, program pelatihan manajemen pengelolaan UMKM, program pelatihan keterampilan, dan program-program produktif lainnya, kata Gus Ipul. Yang sehat, yang bukan lansia, yang harus bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri. Ikut program lain, bukan program bansos. Gus Ipul juga menjelaskan bahwa pendamping memiliki peranan penting agar KPM bisa mengelola bansos dengan baik. Hal itu meliputi pemberian pemahaman terhadap program-program pemanfaatan yang tepat sasaran, serta pembinaan kepada KPM agar bisa lulus dan tak lagi tergantung pada bansos. Itu tidak bisa dibelanjakan untuk kepentingan lain kecuali yang sudah ditentukan. Tidak boleh yang namanya bantuan buat beli pulsa, buat main judol, judi online. Saya ketemu penerima manfaat, memang sebagian yang di desa ini aja. Kita ingin ngajak mereka untuk bisa mau lebih maju. Bahwa program bansos dalam bentuk PKH maupun dalam bentuk BPNT, bantuan pangan non-tunai, dan juga sejenisnya, itu sifatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Setelah itu mereka harus bisa lebih berdaya, menjadi keluarga yang lebih mandiri. Sering disebut untuk menjadi keluarga yang graduasi, yang lulus. Maka kita ingin memotivasi teman-teman pendamping dan juga keluarga untuk punya semangat yang sama dengan program ini. Sebab kalau semangatnya nggak sama, nanti tidak tepat sasaran atau tidak efektif. Maka sekarang ini kita sedang perbaiki datanya, lalu nanti kita akan evaluasi setiap 3 bulan sekali. Nah, maksimal penerima bansos itu nanti kita evaluasi setiap 5 tahun, kecuali yang penyandang disabilitas dan lansia. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentarnya di bawah kolom komentar, dan semoga informasi ini memberikan pemahaman kepada kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.